Halo guys, selamat datang di channel Warung Sejarah. Setiap sejarah ada warungnya. Setiap warung ada Sejarahnya. Well, gua hari ini nih lagi suka banget sama negara Jepang. Hah? Jepang. Jepang. Lo kalau di Jepang yang lu terbayang apa tuh? Film sih. Film mana? Sama gue juga. Tapi sebenarnya film apa? Lu? Anime. Nah, Naruto, sama gitu. gue juga Naruto, Doraemon. Doraemon. Tapi kalau lu film kan? Iya. Tapi kalau gua bukan soal itu. Apa? Ya lagi gue demenin banget di Jepang 2 hari belakangan ini. Ya lagi coba gue baca-baca di ChatGPT, di artikel-artikel Nah, sejarah lu- juga. Lu suka baca? Gue suka baca. Keren. Ini gue lagi kelas suka roh baca. Jadi ternyata di Jepang itu punya sejarah yang sangat unik banget dah. Yang ada pengaruhnya sama kekristenan sampai sekarang. Gimana tuh? Jadi tuh pada tahun 1550 ya, itu di abad ke-16 ada seorang tokoh yang namanya Paul Miki. Oke. Baru dengar gua. Nah, bukan Mickey Mouse. Paul Miki ini tuh salah satu tokoh yang pengaruh banget sama iman Kristen di Jepang, Mel. Bahkan hingga sampai saat ini efeknya ada di Jepang. Tapi emang sebelumnya waktu si Paul Miki itu belum ada kisahnya gitu kan? Bilang emang kekristenan belum ada atau gimana? Nah, sebenarnya kekristenan tuh udah ada nih sebelum si Paul Miki itu, karena waktu itu tahun 1549 itu Santo Franciscus Xaverius dia itu datang ke Jepang. Oke. Ya kan? Dia datang ke Jepang buat beritain Injil. Habis itu dia ngebaptis 700 orang lebih. Nah, dari situlah makin membludak lah kekristenan di situ ya. Makanya pada saat itu tuh ada tuh orang yang namanya Paul Miki. Dia salah satu orang yang berpengaruh sama iman Kristen. Tapi dia dari keluarganya bukan orang Kristen. Menarik ya. Nah, lu tahu dia dari keluarga mana? Dia dari anak seorang tentara. Wah. Bayangin, di zaman dahulu. Zaman dulu tuh kalau anaknya biasanya bapaknya tentara, anaknya pasti kalau nggak ngikut. Kalau Pasti enggak karirnya di lebih usahain bagus. oke lah kan. Kayak Nah, di negara kita. ya punya cita-cita yang gimana lah. Tapi ini dia jadi seorang misionaris, jadi seorang pengkhotbah yang terkenal banget di Jepang pada saat itu, gue. Kok bisa ya? Nah, gini ceritanya pas gue baca tuh, si Paul Miki ini, ya, dia bergabung di dalam satu kayak persekutuan gitu namanya Jesuit. Nah, bukan Jesuit ini, beda. Okay. Namanya Jesuit. Nah, Jesuit ini pas gue cari ternyata pasukan khususnya Paus. Jadi Paus ini punya kayak pasukan khusus untuk ngeberitain Injil, kayak special force gitulah. Kayak orang-orang emang yaudah khususnya dia misionaris beritain Injil aja. Kayak di India, Cina, Amerika, gitu, Jepang. Gua mau nanya dulu nih. Apa tuh? Jesuit itu kan tadi ininya dari Jepang, kekristenan hampir nggak ada kan? Hampir nggak ada. Itu berasal dari mana? Nah, Jesuit ini termasuk sama yang dari Santo Franciscus Xaverius tadi. Jadi masih. Iya, dari masih ada dari kaum Franciscus Xaverius tadi lah. Makanya kaum itu pasukan itu sampai ada sampai di Jepang sampai saat itu tahun 1550-an. Nah, si Paul Miki ini ikut masuk ke dalam Jesuit itu. Dia rajin lah melayani, jadi bruder, jadi anak Jazz dong. Dia nggak anak jazz. Dia emang Jesuit tapi bukan anak jazz. Ya kan? Paul Miki ini, dia itu ambil sekolah teologi. Sampai sebegitunya. Iya, dia ambil sekolah teologi di dekat tempat kekaisarannya Oda Nobunaga saat itu. Ya. Nah, saat itu dia melayani lah di bagian bruder, dia juga menginjil di banyak kota gitu di Jepang saat itu, di Kyoto. Ada satu hal yang menarik nih. Saat dia ngeberitain Injil. Hal menariknya adalah kan itu zamannya Kaisar Toyotomi Hideyoshi ya. Oke. Nah, si kaisar ini tuh kaisar yang lumayan strict lah,
sama agama Kristen. Lu tau nggak kenapa? Kenapa tuh? Karena awalnya tuh dia fine-fine aja sebenarnya sama ini agama waktu masuk ke Jepang. Tapi ternyata waktu si misionaris ini malah datang ke Jepang yang dari Spanyol ini, si Toyotomi ini mikir kalau jangan-jangan Kristen ini pengen mempengaruhi politiknya di Jepang. Jadi Spanyol ini buat nyebarin Kristen ini kayak kedok aja gitu buat mau ngancurin politiknya Jepang. Jadi dia duga ya politik politika Spanyol yang dipakai supaya lengserin si Jepang ini, biar yaudah akhirnya udah nggak ada lagi orang-orang Jepang tuh yang mau sama kaisar gitu tuh ya, ibaratnya taat sama kaisar lah pada saat itu. Nah saat itu akhirnya si Toyotomi ini bikin perintah karena dilihat kok Kristenan malah makin membludak saat misionaris ini pada datang ya kan, jadi orang malah jadi percaya Yesus. Akhirnya dia bikin perintah untuk usir tuh semua misionaris dari Spanyol itu, pokoknya usir semua dah, jangan ada lagi di negara Jepang, ya kan? Pergilah misionaris itu, tapi bukannya Kristenan malah makin lemah, malah makin bludak gitu, ya kan? Biasanya kan orang kalau menarik ya, ya kan? Biasanya kalau pemimpinnya udah pergi, orang-orang yang nyatain sesuatunya yang ngebikin Kristen ada itu udah nggak ada, biasanya lemah dong. Ya kayak pemimpinnya udah nggak ada gitu. Tapi ini malah makin mantep gitu Kristenan di situ. Sampai-sampai si Toyotomi ini akhirnya bikin lagi titah yang baru. Kayaknya semakin seru. Makin seru. Bukannya takut misionaris pada nggak ada, Kristen membludak, dibikin lagi perintah baru supaya 26 orang Kristen yang berpengaruh banget di situ harus karena tadi pemikirannya takut politika Jepang keganggu. Makanya gimana mereka udah tahu titah seperti itu? Gimana ya perasaan mereka, takut atau memang mau pulang, berhenti, mundur? Nah itulah yang bikin gue tertarik gitu loh. Pas gue tahu itu, mereka udah denger nih, mereka 26 orang ini bakal dimatiin. Salah satunya Paul Miki di dalamnya. Tapi mereka malah tetap semakin semangat sebelum hari ajan itu tiba. Nah, tepatnya 5 Februari 1570 itu mereka disuruh dari satu kota pergi ke Bukit Nagasaki. Itu bukit ada sampai sekarang. Buat untuk secara disalib. Hanya demi iman Kristen. Ternyata waktu misionaris sudah pergi, ada orang-orang juga yang masih sembunyi ternyata di kota Jepang. Misionaris ini tetap beritain Injil. Ketahuan, akhirnya mereka ikut sama-sama. Ya kayak dibikin jalan salib awal dari satu kota ini ke Nagasaki gitu. Dilihatin orang banyak tuh. Mereka dilihatin orang banyak, diolok-olok, tapi mereka bukannya malah lemah imannya, mereka bukannya kayak malah bete atau malah tambah takut, malah yaudahlah gue berserah aja, tapi malah mereka makin semangat. Heran gua. Apa udah yang ada di pikiran? Makanya gua gak ngerti kayak buset. Perasaan mereka. Lu udah pengen mati nih, tapi mereka malah tetap semangat. Semangatnya itu bukan semangat kayak, oh ya gue pengen mati nih, bukan. Semangatnya itu mereka malah tetap beritain Injil di sepanjang jalan, Di sepanjang perjalanan itu orang-orang banyak ngolok-ngolok nih. Mereka pada beritain Injil, salah satunya Paul Miki. Paul Miki beritain Injil, satu perkataan yang terkenal itu adalah bahwa tidak ada keselamatan lain yang benar-benar keselamatan selain iman Kristen. Nah, akhirnya sampailah mereka di Bukit Kayu Salib itu, mereka dirantai, ya kan? 26 orang itu dirantai, diikat, ya kan, sama kaum Jesuitnya itu, misionaris, bahkan ada anak umur 11-12 tahun yang ikut disalib saat itu. Karena dia pelayan altar, dia percaya Yesus juga. Nah, pas waktu mau disalib, mereka tidak hanya disalib aja, mereka nggak cuma disalib doang. Pas mereka disalib, mereka langsung pakai tombak ke dadanya. Mirip ya dengan kisah yang mirip banget. Dibikin bener-bener kayak Tuhan Yesus. Bahkan tau gak lu, sebelum mereka mau disalibin itu di jalan itu, telinga mereka dipotong dulu sebelah kiri. Mirip sama kisah Petrus kan? Betul. Yang motong murid tentara Romawi. Iya. Nah, pokoknya mau dibikin kayak cerita yang sama lah. Mereka tuh pengen ngadikin Yesus ibaratnya pemerintah-pemerintah itu. Tapi ya itu tuh, mereka tetap enggak lengah, mereka tetap bodo amat, mereka tetap beritain Injil. Gua nggak ngerti dah tuh apa yang
bener-bener bikin mereka sampai segitunya cinta sama firman, cinta sama Yesus itu. Gue cari-cari lagi lah, kenapa sih gue ketemu? Ternyata Paul Miki bener-bener percaya. Walaupun dia harus mati secara disalib, dia nerima keselamatan karena dia percaya Yesus. Bahkan waktu dia mau disalib itu, dia sempat bilang, kalau dia ampunin algojo-algojo yang nyalipin dia sama teman-temannya. Saya ampuni algojo ini, dan juga saya berharap tetesan darah saya nanti yang terjatuh, ini menjadi tetesan air hujan yang membasahi negara Jepang, supaya negara Jepang menerima Injil dan diselamatkan oleh Yesus. Tapi Makanya, kalimat yang pertama itu tadi, saya mengampuni algojonya. itu kan seperti mirip ya kalimat Tuhan Yesus. Nah, saat dia sudah disalibkan kayak Bapak ampuni mereka kan. Nah, mereka yang tidak nggak tahu apa mereka yang perbuat. Makanya gue bilang, kira ya, maksud gue orang yang percaya Yesus tuh, yang cinta sama Yesus bener-bener dia pengen banget hidupnya kayak malah semakin seperti Yesus, malah semakin serupa Yesus, kayak bahkan sampai harus disalib ke Yesus juga. Mereka senang gitu, mereka suka cita, mereka yakin kalau mereka mempunyai keselamatan. Tapi mungkin gak sih kayak gara-gara mereka bikin kisah itu kisah kematian ya, ya. Seperti penghinaan gak sih, gara-gara dia punya pikiran bahwa penginjilan itu sebagai alat politik itu untuk melengsarkan kekaisaran seperti itu bisa dibilang seperti itu nggak sih? Bisa, itu dibilang penghinaan, tapi ternyata buat mereka 26 orang itu tadi itu malah suatu kemuliaan, kebanggaan. Mereka bisa mati seperti Yesus. Karena mereka cuma berharap bahwa semoga dengan kematian ini Jepang bisa menerima Injil. Makanya gue ketegur banget sih ya. Maksud gue, gila, gue selama ini mikir jadi orang Kristen gitu kan, dapat kaya, makmur dan sebagainya gitu-gitulah, dapat duit gitu, bisa gue berdoa puasa ikut Yesus, kayak gue belum nikah ya, dapat jodoh ya kan. Tapi ternyata satu aja sih niat mereka, supaya mereka mendapat keselamatan. Itu sih gue, keren banget lah pokoknya tentang kisah Paul Miki ini. Itu sih makanya kenapa gue suka Jepang banget. Aku ingat sih kisah di Alkitab kan, di mana ya, entah di Matius atau apa, aku lupa persis ayatnya di mana. Dia bilang kalau misalnya kita mempertahankan nyawa untuk mengikut Tuhan Yesus, pasti kita akan kehilangan nyawa, betul. Tapi kalau kita berani untuk kehilangan nyawa karena Yesus itu pasti kita akan memperolehnya. Itulah yang gue yakin jadi iman percaya si Paul Miki dan teman-temannya juga. Iya. Jadi motivasi dan dorongan dia. Makanya untuk seperti itu. Ya, tapi ikutin keren sampai sih, akhir. Gua salut dan merinding. Sama gue juga, gila. Udah nggak ada lagi sih males-males ke gereja setiap hari Minggu ya. Ikut Yesus mikir aneh-aneh, pengen dapat kaya, enggak sih, udah ikut Yesus. Satu, berani pikul salib. Tapi seru sih, mungkin nanti kalau kita nongkrong lagi, boleh, kita bisa bagiin ke teman-teman yang lain atau ajak boleh banget. Kita bahas yang lain. Kita bahas yang mungkin kita bisa bagikan lagi gitu kan. Bener, nanti gue baca-baca lagi, terus gue share-share lagi sama lu ya. Ini keren sih. Toko-toko lagi soal kesana. Oke. Thank you Kak Jeff. Thank you, Well. Stay tune terus di Warung Sejarah.